Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widianovita. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 14. Yang pertama itu logika dan deskripsi. Logi- Logika dari program ini menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung faktorial tanpa menggunakan perkalian ataupun pembagian. Fungsi faktorial ini memanggil dirinya sendiri untuk menghitung nilai faktorial dari angka yang lebih kecil dengan menggunakan penjumlahan untuk menghasilkan hasil faktorial. Ketika mencapai angka 0 dan 1, fungsi akan mengembalikan nilai 1 sehingga hasil sebagai hasil dasar. Di sini saya juga sudah membuat programnya. Yang pertama itu ada input IOStream. Input IOStream ini digunakan untuk memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di cin dan cout untuk melakukan input dan output. Lalu di sini ada using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di namespace std, sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 di setiap cin dan cout. Di sini ada integer faktorial in n, itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi faktorial dengan parameter n yang bertipekan integer. Fungsi ini akan mengembalikan hasil faktorial dari n. Lalu di sini ada if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return 0 itu digunakan untuk basis dari rekursifnya itu. Bila n-nya adalah 0 atau 1, maka akan langsung dikembalikan ke nilai 1. Karena 0 faktorial dan 1 faktorial bernilai 1. Jadi kalau semisalnya kita akan menginputkan nilai 0, maka hasilnya akan 1. Dan misalnya kita akan menginputkan nilai 1, maka hasilnya akan 1 juga. Lalu di sini ada return faktorial n-1 plus faktorial n-1 plus faktorial n-2. Itu digunakan untuk rumus faktorial matematika biasa, yaitu faktorial n-1 ini digunakan untuk memanggil faktorialnya 2 kali. Lalu yang faktorial n-2-nya itu dipanggil 1 kali, sehingga hasilnya dijumlahkan. Jadi kalau semisalnya kita menginputkan 5, berarti faktorialnya itu faktorial 4, dan faktorial 3. Lalu di sini ada inMine. inMine ini merupakan fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. Lalu di sini ada in n, yang dimana n ini merupakan variabel yang dideklarasikan bertipekan integer. Lalu di sini ada cout, masukkan bilangan yang digunakan untuk menampilkan pesan atau untuk kita menginputkan suatu bilangan dengan menggunakan cout. Lalu di sini ada cin n, di mana nilai dari masukan bilangan ini akan disimpan dengan menggunakan variabel n menggunakan cin. Lalu di sini ada cout, cout faktorial dari n adalah faktorial n lalu n line. Ini digunakan untuk mencetak fungsi faktorial dengan variabel n lalu mencetak hasilnya dengan kalimat yang lengkap. Lalu di sini kita akan coba run. Ini kita coba masukkan nilai 6. Kalau semisalnya kita memasukkan nilai 6, maka faktorialnya akan faktorial 5 ditambah faktorial 4.
Maaf, di sini agak lama. Nah, maka akan menghasilkan 99 yang dimana artinya faktorial 5 itu memiliki hasil penjumlahan 41 karena faktorial yang pertama itu dua kali berarti 4141. Terus faktorial yang keempat itu menghasilkan 17 yang artinya 41 ditambah 41 ditambah 17 akan menghasilkan 99. Lalu di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Pseudocode-nya itu hampir sama dengan tanda, maksudnya hampir sama dengan program, tetapi eh, kalau di programnya itu kan menggunakan cout dan in. Kalau di pseudocode itu menggunakan write dan read seperti ini. Lalu kalau di sudut itu tanda sama dengan akan diubah menjadi tanda sebelah kiri. Tanda pada ke sebelah kiri yang artinya misalkan function bilangan prima ini menyimpan n ini menyimpan 2 hitung menyimpan 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.